warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Permata Raju dengan NIM 12350111126. Nah, di video kali ini kita kembali akan membahas tentang sistem basis data. Nah, di video sistem basis data kita kali ini itu akan menyampaikan atau menjelaskan tentang 3 materi, yaitu ada prosedur, trigger, dan function. Nah, untuk yang pertama ini kita akan bahas dulu materi-materinya, nanti di bagian akhir baru kita akan membahas dan menulis bagian kodenya. Nah, oke, pertama materi yang akan kita bahas itu adalah prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah salah satu bentuk program PL atau SQL atau storage prosedur yang digunakan untuk menyimpan serangkaian perintah SQL dan logika pemrograman agar bisa dieksekusi berkali-kali. Nah, apa aja manfaat dari prosedur ini? Yang pertama itu ada mengotomatiskan proses yang berulang. Jadi, prosedur ini bisa menyimpan serangkaian perintah SQL dan logika program sehingga bisa dijalankan berulang-ulang tanpa kita perlu mengetik ulang perintah SQL-nya. Nah, yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi. Nah, prosedur dikomplikasi sekali dan bisa langsung disimpan di dalam database. Jadi, saat dipanggil, eksekusinya lebih cepat dibanding menjalankan perintah SQL biasa secara berulang kali. Nah, yang ketiga itu ada keamanan data. Nah, user dapat diberikan akses untuk menjalankan prosedur tanpa harus diberi akses langsung ke dalam tabelnya. Jadi, ini membantu untuk kita menjaga integritas dan keamanan data kita. Yang keempat, itu ada memusatkan logika bisnis. Jadi, logika bisnis ini contohnya perhitungan, validasi, atau aturan, ini bisa langsung juga disimpan di dalam database. Ini memudahkan kita pemeliharaan dan konsistensi, karena semua aplikasi yang terhubung bisa menggunakan logika yang sama dari prosedur tersebut. Yang kelima itu ada mengurangi duplikasi kode. Nah, daripada kita menulis query yang sama di berbagai aplikasi atau halaman, kita cukup panggil prosedurnya aja. Jadi perubahannya cukup dilakukan di dalam prosedur tanpa perlu menyentuh setiap aplikasi yang ingin kita ubah nantinya. Nah, yang keenam dan yang terakhir dari manfaat prosedur itu adalah memudahkan debugging dan pemeliharaan. Karena prosedur ini sendiri dia itu terpisah dari modular. Jadi dia itu lebih mudah untuk diuji, didebug, dan diperbaiki jika terjadi kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada materi tentang trigger. Apa itu trigger? Trigger adalah sebuah blok kode SQL, biasanya PL atau SQL atau sejenisnya yang otomatis dijalankan oleh database sebagai respons terhadap peristiwa tertentu, seperti insert, update, delete. Nah, trigger tidak dipanggil secara manual, tapi sesuai namanya dia itu terpicu atau trigger oleh perubahan pada tabel tertentu. Lagi-lagi apa manfaat dari si trigger ini? Yang pertama dia itu ada menjaga integritas data otomatis. Yang kedua ada otomatis melakukan logging atau audit. Nah, trigger ini biasanya menyimpan perubahan data ke tabel log. Itu misalnya kayak siapa yang ubah data, kapan datanya kita ubah, atau nilai dari sebelum data diubah dan sesudah data diubah. Yang ketiga ada sinkronisasi otomatis. Nah, jika kita memiliki dua tabel yang saling bergantung, trigger ini bisa digunakan untuk memperbarui secara otomatis. Jadi nggak perlu kita update satu-satu tabelnya. Yang keempat itu ada validasi data sebelum disimpan. Nah, jadi trigger ini bisa memeriksa kondisi tertentu sebelum diinsert atau diupdate, lalu menolak perubahan jika syaratnya tidak terpenuhi. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah menerapkan logika bisnis di level basis data. Jadi kalau kita punya contoh misalnya itu transaksi, nah dia itu bisa ngitung langsung total transaksinya secara otomatis setelah data detail transaksinya itu berhasil kita input nantinya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ke function. Nah, ini materi terakhir. Jadi, apa itu function? Function atau fungsi adalah blok PL atau SQL, atau bisa juga dibilang procedural language, yang mengembalikan nilai dan bisa digunakan di dalam query SQL, prosedur atau kode aplikasi. Nah, fungsinya menerima parameter, melakukan perhitungan atau proses, lalu mengembalikan satu nilai hasil. Nah, apa manfaat dari si function ini? Yang pertama itu dia ada reusability. Nah, jadi function ini dapat digunakan berulang kali di mana saja di dalam query atau prosedur.
Nah, yang kedua ada konsistensi. Nah, logika dan perhitungan didefinisikan satu kali, jadi nggak perlu kita ini bisa mencegah duplikasinya, jadi nggak perlu dicatat-catat terus gitu. Yang ketiga itu ada efisiensi. Nah, function ini sudah dikomplikasi, jadi dia dikompilasi. Jadi dia itu cepat tereksekusinya. Nah, yang keempat dan yang terakhir itu ada pemrosesan data. Nah, jadi ini cocok untuk perhitungan. Cocok untuk perhitungan ini contohnya itu kayak menampilkan nilai, apalagi yang contohnya perhitungan umur, pajak, diskon, dan lain-lain gitulah ya. Pokoknya dia cocok untuk perhitungan gitu. Oke, habis materinya. Langsung aja sekarang kita coba ke langsung coding gitu. Nah, yang pertama itu kita akan melakukan eksekusi pada query prosedur. Kita coba ya. Ya, kita coba dulu cari kemana dulu. Oke, click on request prosedur. Sedikit. Nah, click on request. Oke, prosedur di KHS. Oke, ada ini yang mahasiswa ini persen type. Mahasiswa semua KHS semester persen. Di sini fungsinya adalah maksudnya ini di asalnya adalah ikut di atas asalnya adalah di Nah, yang bisa sampai di atas adalah KHS. Mas, so, KHS is seven. Oh, di KHS apa ini? KHS. Ini, and so is the sensitive. Jadi KHS, klik keluar KHS. Tapi ada yang namanya, ada lagi. Bisa. Oke, keluar. Keluar. Di keluar. Keluar. Tadi nggak tahu sama ini. Di SKS cara dua. Nah, kita ini adalah untuk seluruh SKS dari view. Nah, kita nanti KHS ini adalah untuk dari ini adalah untuk dari untuk mengingat ya untuk SKS untuk mengingat SKS itu. Untuk KHS penting. Itu cek lagi. KHS itu KHS. Oke, sip. Yang kedua KHS persen. Di MS output line in sana oke percayaannya nggak tahu bisa dijelasin di MS output line nama MS gimana di MS rek nama MS masih nah cukup saja di sini harusnya di sini apa di sini kalau MK di KS rek nama MK hasil di sini MK nilai sini di nilai nah berarti di sini dosen dosen di sini ini sini ya akhirnya and close your class. Hari ini itu tujuannya untuk kita untuk cara memakai garis harus garis dari dalam di ekspor ini. Untuk dalam ini mahasiswa ya dan sen. Berarti lagi bagian select zoom tuh. Ayo kita itu lagi bisa lagi dalam tuh size tadi. Zoom tuh zoom size. Tuh. Di oh ya ini itu dia untuk kita ini semester semester berapa? Nah, sini ini semester sini ada lagi. Satu ya, semester berapa? Tadi sama DBS. Pokoknya ini tuh IP atau IP dengan kita semester. Nah, sorry. Di sini ini di semester. Oh, sudah. Sorry, dalam sih. Oke, ini mau itu IPK. Ini IPK. Nah, ini sampai mana? Ini langsung aja. Ini tuh kan di IPK. Oke. Nah, ini fungsi menandakan tidak dilakukan pada saat itu 4,03 3,50 tuh. Aduh. If I IP sampai mana? Ini SKS. Ini maksimum S 3. Ini LC. Ini sama dengan 2,7. Dan di SKS 20 SKS sini. LC. Ini dengan 2,5. Dan tadi di SKS. Ini 2,5. Maksimum 16 SKS. Oke. Els di SKS. Oke. Maksimum 12 SKS. Ya, akhirnya MS semester semester berikutnya ini sini semester ini lulus di semester itu dan ini untuk teman-teman saya sebagai ketiga ya untuk saya sebagai 5 itu saya sebagai saya di 5 dan saya sebagai 2 tes ayo jalankan ya enggak lagi ya connect dulu kalau nggak mau
Connect this ASIS DBA. Oke, ini kita connect ke SPD 2025. Connect dulu dong. Connect SPD 2025 underscore Raju. Join 123. Oke, connect. Coba kita jalankan. Di line 29. Kita coba. Oke. Udah bisa. Nah, cara manggil ininya supaya hasilnya itu bisa kelihatan, itu kita pakai set server output on exec p khs. Ini kita masukkan NIM kita 12350 121166. Kita masukkan semesternya yang mau kita lihat, semester 2 misalnya. Tuh, kelihatan. Nah, selanjutnya adalah kita membuat yang trigger. Sistem blok, level sistem blok, underscore ms, oke. Username, char 2, bayang dulu, underscore row 2, underscore login. Ini, aksi, char 2, ini satu sekali. Nah, ini untuk kalau masih lagi di dalam sistem nanti, bisa itu kalau pilihan, itu basic ini sebenarnya bisa sampai itu gitu. Lalu, mana ini? Oke, kita lagi, web, trigger, klik, nah, ini yang untuk after, database, login, insert into system blok, NS, previous user, system, login ke database. Ini, N. Nah, ini adalah database itu database. Nah, ini akan kita analisa logonya, redaksi database-nya. Saya coba lagi untuk lognya. Request, trigger, sampai sini. Log of, before, log of, on database. Login, insert into system blok, NS, previous user, system, log of, dari database. Nah, ini N. Nah, ini kan sebelum user itu log database. Setelah user log database ini sebelum user itu log database. Nah, ini juga akan kita foto seperti ini. Lalu kita kasih akses dulu. Insert log of, system blok, NS, to nah, itu mereka sebelum bisa pakai akses adalah mahasiswa tadi. Coba. Triggernya ada yang error. Apakah yang terjadi? Kita cek lagi satu-satu. Sistem create table system. Ini ngapain dia double seperti ini? Ini UHS username varchar 230 login date. Oke, create or replace logon after logon on database begin insert into log UHS values. Kita coba lagi.
Ya, sukses. Cek kita jalankan aja. Select from system log MHS order by waktu login. Nah, kita coba. Walkthrough. Apa walkthrough? Waktu login. Nah, bisa. Ore. Oke, sekarang yang terakhir adalah function. Create or request function f total SKS ini di mahasiswa dot ini persen type koma i sen IPS semester persen lagi ini oke kita dulu return number. Nah, ini adalah nama f total SKS ini dengan dari ini di mahasiswa persen dulu yang ini menggunakan number ini enggak ini aku jadi number SKS is di total SKS number sama dengan 0. Nah, ini untuk menjelaskan pada total SKS ini SKS begini jadi kita akan SKS itu di total SKS berapa ini total ini aja nah total SKS from IPS set kurang dari di semesternya. Nah, ini untuk SKS ke minggu, untuk SKS ini saya akan ke SKS ini total SKS. Returnnya di total SKS ini menggunakan SKS selanjutnya, exception, except iya gini. Kemudian no daftar, phone, dan return. Oh, gini. Kita kayak oke ke sini. Nah, ini juga nggak ada lagi dalam form misalkan mau ke nol. Kita coba. Action created with completed errors. Kita coba aja kayak tadi ya. Mana tahu dia jalan. Server output on. Server output on. Cara manggilnya itu adalah select di total SKS. Masukkan name 50, 12, 11, 66. Panggil semester yang kita mau. Semester 4. As total SKS from 2. Di total SKS. Berarti yang emang nggak mau nih. Ini kenapa nih? Mari kita lihat. Periksa. Create or replace function. Ini sini ya. Total SKS. Itu nggak sih? Ini in mahasiswa. Di semester in KS type. Item number is. Iya. Sum SKS. Learning pengen. And semester. Ke semester. Return di total SKS exception. When data not on then return no. And coba jalankan. Oke. Set server output on select di total SKS 1, 2, 3, 50, 12, 11, 66,4. Oke, as total SKS pembuat seperti ini.
muncul. Baiklah, sekian presentasi dari sistem basis data ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya karena saya pribadi juga sedang memahami dengan baik dan benar cara kerjanya. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan dan masih banyak yang error-error. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.